Ya, terima kasih. Sebetulnya karena para pakar-pakar udah bicara, saya udah nggak punya apa ya, nggak banyak yang perlu ditambahkan ya karena nanti malah berlebihan. Jadi saya ingin menambahkan berbagi pengalaman saja lah karena kebetulan saya kenal eh, Presiden Prabowo semenjak masih berpangkat mayor ya. Jadi cukup lama mengikuti dan sempat juga pada saat beliau apa sedang terpuruk gitu. eh, Kami sempat, saya sempat beberapa kali lah jadi tempat curhat dan menampung. Jadi saya merasa relatif mengenalnya cukup cukup baik lah walaupun belum tentu benar ya. Dan justru karena saya mengenal cukup baik itu ketika eh, Pak Prabowo mengajukan maju menjadi calon wapres tahun 2000 ke tahun berapa tuh ya tahun 2004 ya. Eh, 24. saya justru tidak mendukung. Lalu juga ketika maju lagi jadi calon presiden 2009 saya juga tidak mendukung. Lalu maju lagi tahun 2014 saya juga tidak mendukung dan maju lagi eh, tahun 2024 ya saya juga tidak mendukung. Nah tentu karena saya kenal juga kalangan dekatnya mereka sempat juga marah sama saya mengatakan loh katanya teman kok nggak mendukung tapi saya pada saat itu merasa Presiden Prabowo itu orangnya menurut saya orang yang uh, baik lah ya dasarnya baik pendidikannya baik uh, tetapi ada kelemahan yang juga yang pertama karena beliau itu dasarnya orang yang baik dia punya kelemahan orang baik itu gampang ditipu karena dia pikir semua orang baik seperti dia dan yang kedua adalah kalau dia, yaitu kalau tadi Pak Komarudin bilang emosi ya, ya memang saya mengenal beliau tuh kalau bahasa gaulnya tumbuhnya pendek gitu, atau baper istilahnya. Jadi apalagi waktu beliau di Kopassus sebagai komandan itu apa kalau marah tuh cepat gitu ya. Walaupun begitu sadar mulai emosinya turun, menyesal gitu, marah. Kemudian berusaha mengoreksi. Nah, tapi kemudian 2024 beliau terpilih menjadi presiden, lepas dari segala kelainan-kelainan, tapi mungkin kita bisa terimalah bahwa beliau terpilih secara demokratis. Saya ditanya juga oleh orang-orang dekatnya, kamu sekarang gimana? Sekarang sudah jadi presiden. Dan saya bilang, kalau dia tidak terpilih secara demokrasi, ya kita harus mendukung karena beliau presiden. Lalu saya nanya lah, kalau gitu dukung mau dukung masuk ke dalam. Kalau saya bilang, lo kan mendukung itu tidak harus ada di dalam, karena di luar juga kita bisa mendukung dengan memastikan bahwa kekhawatiran saya bahwa Presiden Prabowo karena dalam tekanan lalu keluar kelemahan-kelemahannya itu mudah-mudahan sudah tidak lagi seperti yang saya bayangkan ya dan juga bahwa apa, karena beliau sendiri mengakui sudah berbelasan tahun ditipu oleh orang-orang, mungkin sekarang sudah lebih bijak, tidak mudah ditipu seperti ketika saya mengenalnya lebih dekat di era dulu. Nah, tapi saya lihat memang dibanding yang saya kenal ketika saya masih dekat, memang Prabowo banyak berubah. Tapi apakah perubahan itu cukup untuk membuat beliau menjadi presiden yang sukses? Ya itu mudah-mudahan begitu. Nah, kalau saya sih tahu, saya membayangkan orang yang saya kenal temperamen seperti itu,
Prabowo tuh ada kemiripan seperti Pak Habibie gitu. Orangnya sebetulnya terbuka terhadap kritik, tapi dia juga berasumsi yang mengkritik juga terbuka terhadap kritik dong. Jadi kalau dia dikritik terus kemudian mungkin dia dengan suara keras juga mengkritik balik, ya itu sesuatu yang fair. Tapi kan di Indonesia budayanya tidak begitu ya. Kalau Pak Habibie dan Pak Prabowo kan pada usia-usia pembentukan pribadinya tinggal di barat lah boleh dibilang. Nah, di kita itu kalau orang berkuasa mengkritik, wah takut orang yang dikritiknya. Nah, jadi kalau di kita kan budayanya kalau orang berkuasa dikritik ya namanya pohon makin tinggi, anginnya makin kenceng. Tapi jangan meniupkan angin yang kenceng itu ke pohon yang masih jauh dari tinggi, karena bisa langsung rubuh dia. Nah, saya kira ada dilema seperti ini, apalagi Pak Prabowo kan menggantikan eh, Pak Jokowi yang waktu itu kalau dikritik ya bilang orang popo, orang popo gitu. Nah, dan saya kira ini juga disadari oleh para pembantu dekatnya Presiden Prabowo sehingga waktu kampanye kemarin kan ingin diubah itu image bahwa Pak Prabowo itu tentara tegas, apa, lalu juga anti kritik dan gampang marah, dicoba diubah image-nya menjadi gemoy dan kelihatannya berhasil paling tidak karena banyak generasi muda ya, generasi pemilih Gen Z dan mungkin juga generasi milenial kan tidak setahu kita ini tentang sejarah ketika Prabowo sebagai seorang jenderal dituduh melanggar HAM dan kemudian mempunyai stigma yang anti demokratis kira-kira seperti itu. Nah, dan ketika kampanye kita bertanya kan apakah ini gemoy betulan atau gemoy karena kampanye dan sekarang menjadi presiden. Dan kita lihat ketika pidato gebrak-gebrak meja ya gemoynya hilang kan. Juga ketika dia bicara lantang gitu. Misalnya ya udah kalau nggak suka sama saya kita bertarung, wah ini jauh dari gemoy. Maka orang pun bertanya-tanya apakah apa kegemoyan itu hanya topeng yang palsu gitu yang sekarang telah menjadi presiden tidak diperlukan lagi. Tapi saya lihat, saya setuju sama Bung Henry, kalau menurut saya sih ini lebih soal gaya. Ya, yang contoh paling gampang kan dua contoh terakhir saya lihat ketika Dino Jalal kritik keras Menlu dan juga polisi polisi Prabowo bahwa kemudian juga soal vote of peace eh, reaksinya kan malah diundang bersama Menlu dan Wamen dan saya nggak tahu persisnya terjadi apa tapi ketika keluar dari situ Dino Jalal katakan pertemuan berlangsung baik dua arah dialog dan kelihatannya berubah pandangannya Pak Dino Jalal sehingga seolah-olah yang terjadi adalah miskom lalu ada pertemuan kalau istilah NU islah ya keluar ada kesamaan pendapat. Hal yang sama saya dengar juga dari siniarnya Bu Siti Zuhro kan. Nah, mungkin beliau bisa menjelaskan sendiri nanti karena ada di acara ini. Beliau juga keras sekali kan mengkritik Presiden Prabowo, tapi kemudian diundang bertemu dan kalau saya lihat dari siniarnya di Madilog setelah pertemuan itu Prof. Zuhro atau Prof. Riri juga menyampaikan pertemuan tidak diatur berlangsung dengan dialog terbuka dan jadi seolah-olah juga berhasil menumbuhkan islah gitu. Jadi kalau karena Ibu Prof. Didi ngomongnya di Madilog itu kan seolah-olah oke okay, pernyataan Presiden Prabowo itu dianggap sebagai sebuah tesis, lalu para kritik itu membuat antitesis,
Lalu mereka bertemu dan ternyata seolah-olah mereka menemukan sintesisnya. Nah, kita dengar aja nanti dari Profesor Riri, apa betul demikian. Karena saya lihat juga ada satu lagi, karena saya ingat waktu Prabowo sedang jatuh-jatuhnya. Nah, saya cuma dengerin curhat beliau saja. Dia kan merasa betul-betul banyak fitnah yang kejam terhadap dirinya, tapi walaupun dia mengeluh gitu, tapi ya udah dia merasa kalau ini demi kebaikan negara, dia rela bahkan mengungsi ke luar negeri pun dilakukan. Dan apa ya, saya lihat belakangan ketika dia berkuasa, malah orang-orang yang kita dengarlah dulu berbicara sangat negatif tentang dia dirangkul balik. Sehingga saya setuju dengan Bung Hendri tadi bahwa kelihatannya Presiden Prabowo ini sudah belajar dari 4 kali mungkin kesalahannya bertahun, bahwa cara keras, cara uh, menjelekan orang lain itu tidak efektif, ya. Berubah menjadi gemoy. Mungkin belajar juga dari Pak Jokowi, Rapopo. Dan terbukti juga kita lihat kan orang-orang, ya kita ngomong aja lah, Pak Wiranto dulu musuh besarnya, Pak SBY yang dulu ikut menghukumnya, Pak Agung Gumelar, Pak Hendro Priyono. Kita semua tahu apa yang mereka bicara tentang Prabowo. Semua pun dirangkul. Bahkan kita lihat orang yang dulu menjadi korban Timawar, sekarang mau jadi wakil menteri di, di kabinetnya. Dan juga sebelumnya bahkan mau ikut di dalam partai ini. Nah, ini buat saya tuh sesuatu yang enigma ya. Uh, ini jelas bertentangan dengan stigma zaman dulu pada saat reformasi. Karena ketika itu seolah-olah Jenderal Prabowo itu kambing paling hitam dari ABRI, dari disfungsi ABRI. Uh, dan karena itu perlu dihukum, dikeluarkan dari ABRI, dipecat. Dan sekarang beliau kembali sebagai politisi, bahkan Presiden SBY yang dulu juga menandatangani pemecatannya, didatangi beberapa kali, malah anaknya sekarang menjadi seorang menteri koordinator dan bahkan digadang-gadang bisa jadi calon wakil presiden di tahun 2029 nanti. Jadi ini menunjukkan jelas Prabowo berubah. Dan jelas Prabowo kelihatannya bisa terima kritik. Tapi di lain pihak, menerima kritik, bisa menerima kritik dalam arti kata ternyata orang-orang yang mengkritik keras dia malah diundang untuk berdialog secara internal. Tapi beliau masih sering membuat statement-statement yang dalam budaya kita itu dianggap terkesan anti kritik. Ya kalau nggak suka sama saya, kita bertarung apa di pemilu. Seperti tadi kata Prof. Husnul kan nggak semuanya memang politisi mau bertarung. Gitu. Uh, tapi ya itu menurut saya tipe komunikasi yang berbeda. Yang itu hal yang gaya lah, menurut saya gaya bukan substansi. Jadi tinggal siapa yang mau menyesuaikan diri. Apakah kita menyesuaikan diri dengan ya udah kalau gayanya gitu bertarung, ya kita mungkin jawab oke, okay, saya akan maju bertarung dengan Anda nanti, atau bilang ya saya bukan politisi, saya akademisi, tapi kan saya bisa mendukung dengan orang lain yang untuk bertarung dengan Anda. Itu gaya yang diinginkan oleh Prabowo ya. Jadi bagi sebagian dari kita, jangan gitu dong. Kalau Anda berkuasa, Anda harus lebih oke menerima kritik. Kalau balas juga ya karena posisi Anda apa, lebih berkuasa, ya Anda apa ngeritiknya harus lebih pelan-pelan. Ibaratnya
kalau petinju Anda tuh kelas berat. Kami yang mengkritik ini kelas dulu. Kalau kita mukul kan Anda nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mukul kan kita knock out langsung. Nah, ini sebetulnya saya setuju dengan Bung Andi juga adalah masalah yang harusnya pembantu beliau yaitu orang-orang di sekelilingnya yang bisa menjembatani terjadinya miskomunikasi dalam komunikasi politik ini. Ya tadi Bung Henry menyebutkan uh, Prasetyo, Menseknek dan Teddy itu punya kemampuan itu. Tapi saya lihat ada problem yang lain yaitu Prasetyo, Teddy, kemudian mungkin Kepala Biro Komunikasi, Angga, dan orang-orang di sekeliling orang-orang inti Prabowo itu usianya terpaut jauh. Dan mereka lama itu bekerja sebagai bawahan Prabowo di era yang mungkin sebelum beliau berubah menjadi lebih gemoy seperti sekarang. Sehingga ada budaya defensif ya. Kita lihat misalnya kan ada wartawan CNN sampai dicabut kartu persnya di istana. Walau tapi menariknya kemudian setelah ribut-ribut termasuk apa, ya, diributkan oleh ketua Dewan Pers Prof. Komarudin dikembalikan lagi akses. Lalu saya sendiri pernah mengalami ketika undang-undang mau ada undang-undang pilkada sudah disetujui semua partai, lalu ada demo besar. Kebetulan saya juga ada di situ menemani teman-teman adik-adik ITB yang berikut berdemo ke Jakarta. Lalu di saat-saat akhir, walaupun semua secara politik sudah disetujui, tinggal diketok, tahu-tahu Presiden mengirimkan Menseknek, menyesuaikan pada Dasko, tiba-tiba pasal-pasal yang diprotes itu dihilangkan. Sehingga demo itu seolah-olah dianggap berhasil. Dan kebetulan juga demonya tidak terlalu violent, walaupun cukup seru karena saya ingat gerbang belakang itu sempat ditarik sampai roboh oleh mahasiswa Trisakti ya. Tapi tidak sampai ada bakar-bakaran dan sebagainya. Nah di lain pihak kita juga melihat misteri, misalnya serangan terhadap rumahnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai 2 kali. Ya. Kemudian serangan pada rumah anggota DPR oleh massa yang misterius, yang banyak diduga ini lebih operasi intelijen seperti. Dan sampai sekarang pelakunya nggak ada yang ditangkap. Kemudian kita lihat juga bagaimana perlakuan tidak adil ya, hukum itu tajam ke kalangan yang dianggap bukan kawan, tapi sangat kumpul terhadap para pendukung. Mungkin contoh yang paling telanjang adalah Sylvester gitu ya. Itu sudah inkrah, masa sih keseluruhan Republik Indonesia yang bisa berhasil menangkap ratusan teroris yang bersembunyi seperti apa, nangkap seorang Sylvester itu nggak bisa. Itu kan ya, jelas ada sesuatu yang tidak wajar ya, menunjukkan hukum itu belum diterapkan secara nomokrasi, hukum diterapkan secara benar, tapi masih banyak masalah politik. Jadi saya simpulkan aja di akhirnya, menurut saya eh, Prabowo setidaknya tidak seanti kritik seperti zaman zaman dulu saya mengenalnya lebih dekat. Sebagai presiden lebih lebih gemoy lah boleh dibilang. Tetapi anak-anak buahnya kelihatannya masih perlu menyesuaikan diri dengan
berubahnya atasan mereka menjadi lebih gemoy sehingga seringkali reaksinya berlebihan, jauh melebihi yang diinginkan oleh bosnya sendiri, mungkin karena faktor usia dan habit selama ini. Dan yang ketiga mungkin harus ada yang mengingatkan pada Prabowo lah kan, kalau Anda sudah menjadi presiden tuh Anda kalau petinju tuh udah kelas super berat lah. Nah kalau mengeritik-kritik Anda nih ya lihat dulu lah, kalau mengeritik kelas bulu kelas apa ya mereka mukulin juga nggak apa-apa kok gitu. Itu jangan harus berpikir Anda mukul saya sekali saya fair dong kalau saya juga pukul Anda sekali. Ya matilah orang kelas bulu itu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan seperti ini harusnya disampaikan oleh tim komunikasi publiknya Presiden Prabowo yang sayangnya kalau menurut saya sampai sekarang itu masih kalangan-kalangan yang mungkin apa, belum punya nyali lah untuk menyampaikan hal ini kepada bosnya ya. Ibaratnya saya mengingatkan saya pada cerita Hans Christian Andersen tentang raja yang ditipu oleh seorang penipu, seolah-olah dibuatkan pakaian yang katanya hanya bisa dilihat pakaian ini oleh orang-orang yang loyal pada raja. Sehingga raja akhirnya berjalan-jalan seolah-olah memakai pakaian itu padahal dia telanjang bulat. Nah, hanya ada satu anak kecil yang nggak ngerti itu yang bicara apa adanya. Wah, kok raja telanjang? Nah, saya kira kalau Presiden Prabowo ingin sukses ya, ya memang meniru seperti kata Prof. Komarudin tadi, belajar menerima, uh, artinya tidak hanya belajar menerima kritik dengan baik, bahkan kalau bisa seperti Bang Ali Sadikin justru memanfaatkan kritik-kritik orang ini sebagai bagian dari feedback untuk dia, untuk apa, memperbaiki, mengawal agar dia nggak ditipu oleh orang-orang sekelilingnya. Ya. Seperti Raja di Hans Christian Andersen itu ditipu oleh orang-orang sekelilingnya yang takut dibilang tidak loyal, akhirnya telanjang bulat kan jalan di muka umum. Jadi saya kira mungkin itu contoh yang paling pas bagi saya cerita Hans Christian Andersen itu terhadap suasana di sekitar Presiden Prabowo sekarang ini. Saya kira itu dulu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Kanda Bambang Harimurti. Ini pencerahan yang luar biasa. Tadi diawali oleh statement bahwa Prabowo sumbu pendek, namun tidak seanti kritik itu karena perlunya di sini beberapa pejabat di bawah Pak Presiden perlu beradaptasi dan belajar menerima kritik dengan baik agar menjadi feedback yang baik bagi pemerintahan.